Tahun ajaran baru 2020-2021 resmi dimulai 13 Juli 2020. Saya, Karalin Honis, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Tahuna, dengan bangga menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 dengan ucapan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna. Hari ini seharusnya adalah hari pertama sekolah. Setelah PPDB selesai, peserta didik baru seharusnya mendapat layanan yang baik, bertemu guru baru, teman baru, dan lingkungan yang baru. Namun, dampak pandemi COVID-19 memaksa peserta didik baru tetap di rumah saja. Masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai kunci awal sukses pembelajaran pun terpaksa dilaksanakan secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masa pengenalan sekolah di tengah pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Tahuna dilaksanakan secara daring, luring, dan atau gabungan keduanya dalam sorotan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. SMP Negeri 1 Tahuna berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 35, Swataluara 1, Tahuna. Untuk mewujudkan kondisi ideal sekolah sebagaimana yang diuraikan dalam Standar Nasional Pendidikan, maka SMP Negeri 1 Tahuna memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai berikut. Sekolah adalah rumah kedua siswa. Di tempat inilah orang tua menitipkan anak-anaknya untuk dididik. Karena itulah kami berupaya memaksimalkan fungsi sekolah untuk dapat mewadahi ruang berekspresi sesuai kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. SMP Negeri 1 Tahuna melaksanakan kurikulum 2013. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halu? Alhamdulillah ya. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Nama Ibu Nurani Tumonda, sarjana agama yang sering disapa dengan Ibu Ani. Tujuan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tahuna yaitu terwujudnya lulusan sekolah yang beriman dan bertakwa,
taat beragama, inklusif, serta berakhlak mulia, sehingga dapat mengoptimalkan, mengembangkan, menciptakan, serta meningkatkan kualitas pembinaan terhadap siswa itu sendiri. Tetap semangat belajar di rumah anak-anakku, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena ada pepatah mengatakan kebersihan sebagian daripada iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Kami bertiga adalah guru penggerak mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya Astrid Harman, Sarjana Teologi Magister Pendidikan Kristen. Saya Deborah Cynthia Untung Daleng, Sarjana Pendidikan Kristen. Saya Pendeta Harade Bengen, Sarjana Teologi Magister Pendidikan Kristen. Tujuan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 1 Tahuna, peserta didik diharapkan yang pertama, mampu memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengasihi Allah dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, dan status sosial. Yang ketiga, menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dalam masyarakat majemuk. Belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti pasti anak menjadi cerdas, ceria, dan takut akan Tuhan. Stay at home. Hai, selamat jumpa peserta didik. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Randa Adeline Mariam Kansil. Dan saya Siti Makasenda, Sarjana Pendidikan. Kami berdua bekerja di SMP Negeri 1 Tahuna dan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila untuk membentuk peserta didik yang berkarakter dan bermoral. PPKN hebat. Salam jumpa peserta didik generasi penerus bangsa. Perkenalkan, nama Ibu Rusmawati Mahmud, Sarjana Pendidikan. Nama Ibu Selvianice Mamoto, Sarjana Pendidikan. Nama Ibu Krisna Natari, Sarjana Pendidikan. Nama Ibu Mentari Cikita Dapat, Sarjana Pendidikan. Kami adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tahun. Peserta didik, pendidikan merupakan proses dalam membentuk dan mengembangkan potensi diri peserta didik. Untuk apa? Guna memiliki keterampilan, kepribadian yang baik, akhlak, serta kecerdasan. Peserta didik, tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tertulis, serta dapat menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman terhadap iptek. Peserta didik, mengapa perlu belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan memahami tentang membuat kalimat baku, intonasi, penekanan kalimat, dan etika berbicara terhadap orang lain, serta mengenali dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Jadi, banggalah dengan bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa kita. Salah satu proses
Keberhasilan adalah dengan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta didik, selamat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna. Mari menggapai cita, kita merajut asa, membangun bangsa, menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. SMP Negeri 1 Tahuna, hebat! Hai, apa kabar peserta didik? Salam jumpa, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah guru-guru yang mengampu mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Nolince Tinungki SPD. Dan saya Helmi Andi SPD. Peserta didik, kalian tentu ingin belajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk belajar dengan mudah dipahami dan dimengerti, caranya adalah perlu mengetahui apa tujuan mata pelajaran matematika. Tujuannya adalah memberi pemahaman logika dan kemampuan dasar serta kemampuan bernalar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didik sekalian, matematika itu kadangkala pahit, asam, asin, dan manis. Apapun itu, hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya matematika, suka ataupun tidak. Anak-anak, matematika itu sederhana. Hal-hal yang sederhana itu dapat dijabarkan dengan sangat rinci oleh matematika. Dan perlu kalian ketahui bahwa matematika itu adalah ilmu yang dapat menghidupkan ilmu lain. Kalian pasti bisa, tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan memperkenalkan nama. Nama Ibu Suryanti Yusuf Remaja SPD. Samping kanan saya adalah Ibu Damalis Meloke, SPD. Depan saya adalah Ibu Siti Nursiah Salele, SPD, mengajar IPS. Tujuan umum ilmu pengetahuan sosial adalah 1. Memberikan pengembangan sosial natural masyarakat yang maju. Kedua, mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat serta memiliki keterampilan secara mandiri. IPS terbagi 4 bagian, yaitu sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. IPS hebat! Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru-guru SMP Negeri 1 Tahuna yang mengampu mata pelajaran IPA. Ibu Juita Pudi, Bapak JP Longan. Tujuan IPA memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar sains kepada siswa yang ditunjang sikap kritis dan ilmiah dalam rangka penguasaan IPTEK. Belajar IPA menyenangkan, cerdas dan mulia karena ciptaan mahakarya Sang Pencipta. Salam tangguh, salam sehat. Hai peserta didik, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Hince Bawiling, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran seni budaya. Pembelajaran seni budaya dirancang berbasis aktivitas dalam sejumlah ranah seni budaya, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater, yang diambil dari kekayaan seni dan budaya sebagai warisan budaya bangsa. Tujuan mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi, dan kecintaan pada seni budaya nasional. Pendidikan seni budaya di sekolah tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi pelaku seni atau seniman,
namun lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku kreatif, etis, dan estetika. Mari belajar tentang seni, belajar dengan seni, belajar melalui seni. Di rumah aja, pasti bisa. SMP Negeri 1 Tahuna, hebat. Hello, salam jumpa peserta didik sekalian. How are you today? I hope all of you are well. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. We are English teachers. My name is Imelda Adilang SPD. And my name is Meika Sulfaria Malamtida SPD. Tujuan kami mengajar bahasa Inggris adalah untuk membina kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara lisan dan tertulis untuk menghadapi perkembangan iptek dalam menyongsong era globalisasi. So, do you want to study English? Welcome and join with us. From now, stay healthy. Hai anak-anak, salam jumpa. Bagaimana kabar hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Marce Suasa, Sarjana Pendidikan. Dan Ibu Agustina Sasambe, Sarjana Pendidikan. Kami mengampu mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Tahuna. Tujuan mata pelajaran prakarya adalah menumbuhkan sifat inovatif dan kreatif serta melatih skill anak agar dapat mencipta atau membuat sebuah karya. Melatih kesabaran dan berpikir praktis. Prakarya hebat. Prakarya bisa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, hari ini kami akan memperkenalkan diri. Saya Victor Jus Matias SPD. Alamat Jalan Baru, Tahuna 1, Kecamatan Tahuna Timur, Kompleks Jembatan 1. Saya Junior Mitusala SPD, alamat Kampung Kawali, Kecamatan Manganitu. Kami mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan olahraga serta pola hidup sehat di dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan bertanggung jawab. Kami ada di sini bukan untuk bersaing. Kami ada di sini untuk saling melengkapi. Salam sehat, salam tangguh. PJOK bisa, Spensa hebat, Sangihe bekerja.
Shalom, marong sema. Saya Yosepus Kakondo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2019 sampai dengan 2024. Saya adalah salah satu alumni Alma Mater SMP Negeri 201 Tahuna atau sekarang disebut SMP Negeri 1 Tahuna. Saya masuk pada tahun 1969 dan selesai atau lulus pada tahun 1971. Pengalaman kami waktu itu sangat banyak. Tentu tidak cukup ruang dan waktu untuk saya jelaskan semua di sini. Singkat saja, pertama soal sarana prasarana. Gedung sekolah tidak semegah seperti sekarang. 50% ruangan kelas itu bocor. Sehingga kita harus bergantian untuk belajar. Jadi ada yang kelompok pagi dan ada yang kelompok siang. Kalau waktu hujan malah bisa saja libur 3 hari. Kondisi guru-guru saat itu cukup memadai dari segi jumlah dan dari segi kompetensi. Walaupun mereka rata-rata paling tinggi sarjana muda. Berbeda tentu dengan sekarang yang rata-rata sarjana dan bahkan ada yang sudah pasca sarjana. Tapi mereka penuh dedikasi dan mereka tidak akan bosan-bosan mengejar anak didiknya untuk bisa tahu dan bisa paham mata pelajaran. Fasilitas kami waktu itu, perabot kita bawa sendiri dari rumah. Jadi setiap mendaftar murid baru, masing-masing orang tua diwajibkan menyiapkan meja dan kursi siswa masing-masing. Beda seperti sekarang, sudah ada proyek. Dulu orang tua masing-masing siswa membawa kursi masing-masing. Jadi dalam kelas kalau 30 jenis, 30 model itu kursi. 30 warna karena ada yang cat, ada yang nyanda. Begitu juga alat peraga, itu tidak ada sama sekali. Kalau orang mau praktek olahraga atau mau praktek mata pelajaran, mesti bikin sendiri. Bola, bakongkong, patungan. Beli bola kaki, bola voli, patungan. Mau beli kostum olahraga, patungan siswa orang. Sekarang sudah disediakan oleh sekolah semua. Buku-buku, sampai guru hanya punya 1 buku. Siswa tidak ada buku cetak. Syukur-syukur kalau ada DPKK yang di Manado atau di Jakarta kirim buku. Guru cuma pakai 1 buku. Itu pun ibu guru, bapak guru beli sendiri kalau orang berangkat ke Manado. Yang tidak disedia di sekolah buku. Masing-masing cari sendiri. Begitu juga telematika, yang ada cerita anak-anakku. Kalau sekarang semua ngoni sudah HP, Android. Dulu tidak ada itu. Sehingga tidak ada itu Pak Guru Google dengan Encik Google mau tanya-tanya. Sekarang sudah bisa sedap, lebih cepat. Zaman dulu orang om-om ini belajar berkelompok. Hobi belajar berkelompok karena zaman itu orang belum banyak itu hiburan-hiburan di luar, belum ada HP tentu, belum ada disco, belum ada motor-motor, belum ada tempat wisata. Jadi kelompok belajar adalah salah satu orang menghibur diri sambil membuat pekerjaan rumah. Rame-rame boleh keluar rumah karena dulu nyanda sembarang mau keluar rumah untuk anak-anak SMP. Sore orang tua semua bilang naik tidur. Kesempatan mau boleh keluar rumah cuma mau alasan mau belajar. Dan orang laksanakan dengan sukacita. Untuk kondisi waktu itu, orang masih sedikit. Beda dengan sekarang, SMP 1 mungkin kelas 1 sudah berjumlah belasan kelas. Kita dulu cuman 2 rombongan belajar, 2 kelas istilahnya. Jadi kelas 1A, 1B, itu sampai selesai. Cuma 2 kelas.
Jadi yang besar-besar ditaruh di B, yang biasa-biasa ditaruh di kelas 1A. Begitu dari pengaturan. Akhirnya setelah kita 3 tahun belajar, orang selesai pada tahun 71 tamat. Waktu itu sudah ujian nasional. Dan cukup membanggakan pada lulusan tahun 70 SMP Negeri 201 itu 6 orang masuk 10 besar lulusan terbaik ujian nasional se-Kabupaten Kepulauan Sangir dan Talaut. Waktu itu masih satal torang. Dan untuk lulusan 1971 5 orang masuk 10 besar lulusan terbaik ujian nasional SMP se-Kabupaten Kepulauan Sangir Talaut. Jadi cukup membanggakan. Untuk masa kini, bagi adik-adik yang baru masuk di SMP Negeri 1, saya berpesan, pertama gunakan waktu sebagus. Waktu yang diberikan, kemudian sumber daya yang orang tua siapkan maupun sekolah siapkan. Gunakan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Kalau adik-adik, anak-anakku punya cita-cita, raihlah cita-cita. Cita-cita itu dapat terwujud kalau belajar rajin, kalau kerja keras dan disiplin. Cita-cita tinggi itu tidak mau datang sendiri, itu harus diraih dan dikejar. Untuk kondisi yang terakhir ini, orang selalu bauni televisi, itu pandemi virus COVID-19. Torampe situasi, torampe kondisi hari-hari, torampe keadaan rutin akan berubah. Soalnya tidak rupa dulu. Kalau dulu mana-mana orang mau berkumpul, Pak malas cuci tangan, nyandak jaga pakai masker. Sekarang mulai kasih biasa, karena itu yang hidup baru ke depan. Di rumah maupun di sekolah, jangan pandang enteng, karena ini membahayakan. Jadi kalau mau sekolah berapa jam, kalau lebih dari 4 jam bawa 2 masker, karena masker itu cuma 4 jam. Begitulah setiap masuk kelas, setiap habis pegang apa-apa, mau makan, mau mulai belajar, habis bermain itu cuci tangan. Laksanakan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab supaya orang semua aman, sehat-sehat dan boleh belajar terus-menerus. Saya kira ini yang boleh saya pesan pada anak-anakku, kiranya kalian akan lebih bersemangat. Sekarang semua so lengkap, so tidak lupa dulu, semua so lengkap. Jadi kalau mau ingin sukses, belajar rajin, kerja keras. Demikian, terima kasih. Soma kai kehari. Masih apa kanan? Robia, masih apa kanan? Oh, baik tadi. Baik kata yang dilakukan masih apa kanan.